Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita untuk menghadapi kehidupan semakin lama akan semakin tergerus dengan perkembangan dan semakin minimnya kesempatan hidup kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena biasanya orang hanya berpikir bahwa rezeki itu merupakan satu kondisi yang harus didapatkan. Diakui atau tidak, kita harus memahami sama-sama sesuai dengan yang kemarin pernah saya sampaikan atau dulu pernah saya utarakan, bahwa kita sebenarnya rezeki itu sudah dicapaikan, sudah dikondisikan. Bahkan semenjak kita sebelum dilahirkan sekalipun, rezeki kita itu sudah ada kondisinya, sudah ada jatahnya masing-masing. Sehingga tentu harus perlu dikondisikan bahwa menjemput rezeki secara optimal perlu dilakukan. Mengapa demikian? Ada hadis yang menjelaskan bahwa jauhnya rezeki dengan kita itu hanya 12 inci di atas kepala kita. Kalau proses ini sudah terjadi, maka sebenarnya kita kan tidak akan risau, tidak akan merasa lelah untuk menggapainya. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, ono dino, ono upo, ono bengi, ono rizki, iso obah mamah. Dalam padanan bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan bahwa setiap hari itu tentu ada hal yang bisa dicapai, bahwa manusia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Ono bengi ono rizki, ketika ada malam tentu kita harus nantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa obah mamah, artinya orang yang bisa bergerak mencapaikan kondisi kognitif, afektif, psikomotor secara baik, ada optimalisasi pergerakan, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Itu adalah capaian-capaian lahiriah yang bisa disampaikan. Tetapi ranah terpenting adalah bagaimana supaya rezeki itu tidak beralih, tidak berubah, atau tidak berpindah. Yang menjadi pernyataan sekarang adalah perlunya kita mempunyai orang-orang yang ahli di dalam mendapatkan rezeki. Dalam hal ini adalah para alim, para ulama, para kiai, masyayikh atau guru-guru kita. Selama mereka memahamkan dalam kehidupan, karena sebagaimana yang saya pernah jelaskan bahwa banyak di antara mereka, masyayikh itu sebagai walinya Allah, sebagai bolonya Gusti Allah. Itu menyebutkan pada sisi kondisi, dia tidak akan menyulitkan kondisi, karena apa? Hidup ini mudah, maka jangan dipersulit. Hal yang perlu kita pahamkan sama-sama adalah dimulai dari rumah kita. Rumah yang tentu saja harus kita jadikan sebagai sarana untuk mengundang rezeki. Bagaimana caranya? Tentu ada hal-hal yang perlu disampaikan, dan ini akan saya sampaikan pada saat ini adalah bagaimana supaya kita bisa menghormati rumah sebagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Ada yang menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu merupakan bagian terpenting mengapa orang harus kerasan di rumah. Rumah menjadi kantor, rumah menjadi tempat usaha, rumah menjadi tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tergantikan pada yang lain. Supaya rezeki kita lebih ke arah bagaimana kebutuhan kita tercover oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cara yang sederhana dan saya yakin semua juga paham. Sebelum kita memasuki rumah kita, maka upayakan untuk membaca surat ini. Saya sebutkan suratnya, insya Allah panjenengan semua juga sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita mengikhtiari masuk rumah dengan membaca Al-Ikhlas minimal 3 kali, maka Allah yarham Simbah Ki Abdurrahman atau Simbah Ki Dalhar menyatakan bahwa akan mendapatkan rezeki yang sekonyong-konyong, yang tidak terduga dan dilalah atas adil Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu ada saja dari tempat yang mana saja dan kita tidak bisa memperkirakannya. Dalam bahasa agama disebut min haitsu la yahtasib. Maka kita harus berupaya setidaknya sebelum masuk rumah upayakan minimal membaca surat Ikhlas 3 kali. Dan sebelumnya kita harus mengucapkan salam kalau kita masuk rumah kita sendiri ataupun kita yakini bahwa itu baik itu rumah kosong maupun tidak kosong, maka caranya membaca salam supaya kita mendapat keberkahan adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kenapa tidak assalamu alaikum? Nah, ini merupakan satu kondisi karena Allah yarham Simbah Kiai Maimun Zubair, Mbah Kiai Maimun pernah memberikan contoh. Kalau rumahmu ingin berkah, rezekimu lancar, ada barokah-barokah di situ, maka ucapkan salam ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tidak hanya sekedar pada saat sholat saja, tetapi tentu ketika kita masuk rumah sambil membaca itu, terlepas di rumah itu ada yang menempati atau tidak, kita membaca salamnya tetap seperti itu. Lah kalau assalamualaikum mungkin di rumah mungkin istri atau suaminya sedang marah, sedang tidak akur dan sebagainya, sehingga mengurangi keakraban, mengurangi ketenangan, ketentraman dalam keluarga, maka mengucap salamnya harus seperti itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah membaca surat Ikhlas sebelum masuk rumah minimal 3 kali. Dan yang kedua adalah mengucapkan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan berikutnya adalah kalau bisa rumah itu dikondisikan perbanyak untuk sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Yang terakhir, mari kita mendoakan kepada diri kita dan keluarga kita, semoga ketika ada permasalahan yang berat atau hal-hal yang belum terselesaikan di saat ini, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan insya Allah apa-apa yang kita lakukan saat ini dan berikutnya senantiasa menjadi perbuatan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga dengan partisipasi aktif dari panjenengan semua, acara ini bisa terselenggara dengan baik dan insya Allah mendapatkan kemanfaatan dari apa yang ada, dan semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.